Baik, selamat belajar anak-anak. Kemarin pada waktu membahas tentang buku besar, banyak di antara kalian yang bertanya, apa bedanya buku besar dengan buku besar pembantu? Baik, Bapak mencoba untuk menjelaskan. Di sini sudah Bapak catat tentang pengertiannya. Pengertian buku besar utama atau sering hanya disebut sebagai buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban maupun modal dalam suatu perusahaan tentu saja. Atau singkatnya, kalau menurut Bapak yang lebih jelas mungkin, buku besar merupakan kumpulan akun yang sejenis dari jurnal. Tentu saja kumpulan ini terjadi karena adanya perubahan-perubahan akibat transaksi. Perubahan-perubahan itu terletak pada perubahan aktiva, kewajiban, maupun modal. Sedangkan buku besar pembantu itu merupakan buku yang digunakan untuk merinci secara spesifik dan detail dari buku besar utama. Jadi ini hanya digunakan untuk menjelaskan buku besar utama. Apakah semua buku besar utama itu memerlukan penjelasan? Tidak, tidak semuanya. Tetapi macamnya sangat tergantung dari perusahaan itu atau kebijakan perusahaan itu. Sebagai contoh tentang buku besar pembantu, itu Bapak sampaikan 3 di sini. Buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang, persediaan. Ada yang ditambah dengan overhead, bisa juga tentang alat-alat mesin, bisa juga. Tetapi sekali lagi itu tergantung pada kebijakan perusahaan. Nah, contohnya bagaimana? Bapak akan memberi contoh bagaimana buku besar pembantu, buku besar utama, dan jurnal saling berhubungan. Kita lihat contoh ini. Bapak menggunakan tentang utang. Untuk yang piutang, persediaan sama, cara-caranya sama. Tapi untuk ini Bapak hanya ngasih contoh tentang buku besar pembantu utang. Ada 4 transaksi yang berkaitan dengan utang. Tanggal 2 Januari 2020, perusahaan membeli perlengkapan dari toko Kencana sebesar 2 juta rupiah. Akan dibayar pada akhir bulan. Karena akan dibayar pada akhir bulan, maka masih menimbulkan utang. Maka jurnalnya akan terlihat perlengkapan, utang 2 juta, 2 juta. Begitu pula dengan soal yang kedua, tanggal 5 Januari perusahaan membeli peralatan dari toko Dio sebesar 5 juta. Tanggal 10 Januari membayar 1 juta rupiah atas transaksi dari toko Kencana tanggal 2 Januari 2020 akan dibayar 2 minggu yang akan datang. Maksudnya sisanya. Tanggal 15 Januari membeli komputer 2 unit dengan harga 5 juta rupiah dari toko Budi yang akan dibayar akhir bulan. Baik, ini pembuatan jurnalnya. Utang, perlengkapan utang 2 juta, peralatan utang 5 juta, utang ini karena melunasi utang di debit. Tanggal 15 ada di sini utang menimbulkan utang pembelian komputer 10 juta karena satu unitnya harganya 5 juta. Nah, bagaimana dengan buku besar buku besar utangnya? Sebelumnya ini ada referensi yang sudah saya tulis 211, artinya sudah dipindah bukukan ke buku besar utama utang. Nah, di sini buku besar utang nomornya 211, perlengkapan toko Kencana 2 juta, peralatan toko Dio, artinya di sini beli perlengkapan di toko Kencana, utang masih kredit, peralatan pembelian peralatan dari toko Dio 5 juta. Nah, di sini tanggal 10 membayar dari toko Kencana ke toko Kencana 1 juta, maka 6 juta. Berkurang utangnya. Terus beli komputer menambah utang 16 juta. Nah, dari sini sebetulnya buku besar utang ini dari berbagai macam sumber utangnya. Ada toko Kencana, toko Dio, dan toko Budi. Maka perlu pengelompokan kepada siapa utang itu. Nah, maka karena perlu informasi yang lebih jelas tentang kepada siapa utang itu, maka diperlukan yang namanya buku besar pembantu. Maka dibuat semacam ini. Bentuknya sama. Nah,
Utang kepada toko Kencana tanggal 2 memberi perlengkapan sebesar 2 juta. Tanggal 10 mengangsur 1 juta rupiah, maka utangnya tinggal 1 juta. Sedangkan pada toko Dio ini beri peralatan, beri peralatan tanggal 5 juta. Tidak membayar di sini, belum membayar. Maka pada akhir bulan Januari masih ada utang 5 juta. Terus untuk utang ke toko Budi komputer, kalau boleh diperjelas, mungkin 2 unit komputer. 2 unit komputer masih utang, karena di sini utang itu 10 juta rupiah. Maka saldonya 10 juta rupiah. Nah, dari sini kelihatan sekali bahwa buku besar pembantu itu digunakan untuk merinci atau secara spesifik merinci dari buku besar utama. Ini. Yaitu tentang buku besar utang. Kalau nanti merinci tentang buku besar piutang, ya di sini diganti buku piutang kepada siapa. Itu maksudnya. Baik, setelah akhir bulan untuk mengetahui cek apakah utangnya itu sama atau tidak, maka perlu adanya membuat rekapitulasi utang. Nah, nomor 1, 2, 3, nama perusahaan, jumlah. Kalau perlu ini nomor akunnya. Nomor akunnya bisa dilihat di sini. Nah, berapa besar utangnya? 16 juta rupiah. 16 juta rupiah ini harus sama dengan buku besar utama. 16 juta. Oh, sorry. 16 juta. Ya, itu yang perlu Bapak sampaikan tentang buku besar pembantu. Maka kita bisa membedakan antara buku besar utama dengan buku besar pembantu. Kalau buku besar pembantu itu cuma digunakan untuk merinci secara spesifik kepada atau dari mana sumber itu. Kalau misalkan itu persediaan, buku besar pembantu persediaan yang merinci tentang macam-macam persediaannya, sehingga pada akhirnya kita mengetahui berapa besar saldo. Misalkan buku besar pembantu persediaan gula putih misalkan, maka pada akhir bulan kita harus tahu berapa sih persediaan gula putih di gudang misalkan. Itu digunakan untuk merinci. Sedangkan untuk persediaan yang ada dalam buku besar secara global semuanya, dari macam-macam barang yang dimiliki. Tapi kalau buku besar pembantu merinci secara spesifik tentang jenis barang itu. Baik, itu penjelasan Bapak tentang buku besar pembantu dan buku besar utama. Kalau tadi Bapak mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang buku besar pembantu atau perbedaan antara buku besar pembantu dengan buku besar utama. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang neraca. Kemarin kita sudah membahas tentang jurnal, buku besar, membuat jurnal, membuat buku besar, dan barusan saja kita bahas tentang buku besar pembantu. Kali ini lanjutnya adalah tentang neraca. Baik, yang akan Bapak bahas tentang neraca adalah yang berkaitan dengan jurnal yang telah kalian buat dan buku besar yang digunakan tugas kemarin. Sedangkan sekarang kita akan mencoba untuk membuat neraca. Baik, neraca itu apa sih sebetulnya? Neraca secara singkat ini pengertiannya, simple. Neraca saldo merupakan kumpulan saldo buku besar, itu saja. Jadi saldo buku besar itu dibuat di rekap gitu kan, direkap. Kalau yang di sisi debit ya kita tulis di sisi debit di sini. Yang di kredit ya di kredit semacam ini. Ada 2 jenis pembuatan neraca, bisa berbentuk skontro dan bisa berbentuk stafel. Kalau Bapak ini menggunakan berbentuk
wastafel. Kalau yang berbentuk spanduk itu yang di sebelah debit di atas, yang di sebelah kredit di bawah. Artinya memanjang. Tetapi umumnya atau lazimnya dibuat wastafel seperti ini. Nah, pada tugas kemarin ini tentang jurnal kemarin sudah saya sharekan tentang yang betul, tetapi kemarin ada kesalahan sedikit, yaitu tentang tanggal 20 kas piutang Bapak tulis 150, yang benar ada 100. Karena kemarin banyak yang bertanya, maka Bapak jawab tentang ada kesalahan ini, Bapak minta maaf. Nah, untuk buku besar Bapak sampaikan juga yang benar di sini. Ini buku besar tentang Astuti Taylor bulan Maret tahun 2020, kas bersaldo 4.150.000, sedangkan piutang 50.000, perlengkapan 3.850.000, peralatan bersaldo 3 juta, tanah bersaldo 30 juta karena membeli tanah tunai, dan seterusnya. Kalau yang masih ada yang salah, silakan kalian perbaiki disesuaikan dengan buku besar yang Bapak punya. Nih. Yang terakhir adalah pendapatan nomornya 411 dengan saldo 9.650.000. Baik, kita akan mencoba untuk membuat neraca. Seperti Bapak sampaikan tadi bahwa neraca saldo merupakan kumpulan saldo buku besar. Neraca Astuti Taylor per Maret 2020, artinya berakhir tanggal bulan Maret tahun 2020, per Maret artinya 1 bulan. Kalau di buku besar ini cuma ditulis Maret 2020, artinya berlaku dalam 1 bulan. Kalau per Maret itu artinya itu rangkuman dari bulan Maret, tanggal 1 sampai 31 Maret, itu maksudnya itu. Baik, seperti pengertian neraca saldo merupakan kumpulan saldo buku besar. Ini pembuatannya yang sebetulnya cuma memindahkan saja, yang di debit kita pindahkan ke debit, yang ke kredit kita ke kredit. Tetapi yang perlu diketahui bahwa nomor akun ini harus dibuat urut, dari yang kecil ke yang besar. Akunnya kita tulis nama akunnya apa, jumlahnya berapa. Ambil contoh misalkan buku besar kas. Buku besar kas di sini nomornya paling kecil 111, kas sebesar 4, kas saldonya 4 juta, kita ambil yang bawah 4.150. Kalau kas pasti bersaldo di debit. Ingat bahwa aktiva itu bersaldo di debit. Kalau pasiva bersaldo di kredit. Pendapatan bersaldo di kredit, beban bersaldo di debit. Itu sudah ketentuannya. Aktiva bersaldo di debit, pasiva bersaldo di kredit, beban bersaldo di debit, pendapatan bersaldo di kredit. Nah, ini kas bersaldo di debit sebesar 4.150.000, maka ditulis di sini kas bersaldo di debit. Nih. Terus di bawahnya juga yang lebih kecil lagi tentang piutang 112 saldo 50.000, maka dibuat di neraca nih, piutang bersaldo 50.000 dan seterusnya. Sedangkan yang di kredit, Bapak ambil contoh ini tentang nomor 211, utang usaha. Kita lihat utang usaha, utang di sini sebesar 1.500.000, maka di neraca ada utang 1.500.000. Ini contoh yang perlu kalian perhatikan di sini. Ini termasuk tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena di dalam buku besar ditulis utang, tetapi di neraca disebut utang usaha. Sebaiknya kita samakan utang. Ambil contoh lagi yang ada di sini, misalkan tentang 212, pendapatan diterima di muka. Kalau pendapatan diterima di muka 2 juta rupiah. Kita lihat buku besarnya, pendapatan diterima di muka kredit 2 juta. Ini. Nah,
saldo-saldo inilah yang disinilah yang kita pindahkan ke dalam neraca. Kalau yang di debit kita pindahkan ke debit, yang kredit kita pindahkan ke kredit. Ingat, saldo yang dipakai adalah yang terakhir. Yang terakhir. Kenapa yang terakhir? Karena di sini sudah merupakan penjumlahan dari setiap transaksinya. Baik, mudah bukan cara membuat neraca saldo? Saya yakin mudah. Kalian tidak menemukan kesulitan apapun tentang membuat neraca saldo, karena tinggal memindahkan saldo dari buku besar ke dalam neraca. Baik, itu kemudahan, mudah sekali lah membuat neraca saldo. Nah, tugas kalian ini, coba kalian lengkapi tentang ini yang ada di sini. Kalian lengkapi, kalian buat, ya kan? Kalian tulis di buku, kalian kirim ke GC. Itu saja yang perlu tugas kalian, yaitu membuat neraca dari per Maret 2020 dari perusahaan Astuti Tailor. Nah, silakan kalian buat dan kirim. Minggu yang akan datang, Bapak akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Minggu yang akan datang, Bapak akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Kalau Bapak terlalu banyak membahas tentang teori misalkan jurnal penyesuaian itu apa, macam-macamnya apa, akunnya apa saja, dan sebagainya, terlalu lama nanti. Nah, tugas kalian, pelajarilah tentang jurnal penyesuaian, baik pengertiannya, cara pembuatannya, terus cara macamnya dan sifat-sifatnya, di mana pengakuan beban atau pengakuan harta, rugi laba, atau pengakuan neraca. Tolong kalian pelajari sendiri di buku, boleh kalian searching di internet juga boleh. Jadi besok Bapak akan membahas tentang jurnal penyesuaian langsung ke contohnya, tidak teorinya. Karena kalau Bapak membahas tentang teorinya, waktunya tidak akan cukup. Maka mari kita bekerja sama dengan baik. Kalian belajar tentang jurnal penyesuaian, nanti kita bahas bareng-bareng tentang contohnya. Kalau kalian menemukan kesulitan, coba hubungi Bapak lewat WA boleh, atau di kolom komentar boleh.